البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang ke-522 tentang apa? Indak nafi'. Siapakah dua sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman? Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua? Nah, terkumpul dalam kalimat yang singkat. Akhwan, antum hafal hadis ini. Basyira wa la tu'assira wa yassira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Basyira wa la tu'assira, na'am, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, dan wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Muttafaqun alaih. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-523. Man huwal a'ma alladhi lam ya'dan lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi baitih. Terjemahkan. Indak Hudzaifah. Baik, siapa itu orang buta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya untuk salat di rumahnya? Wal jawab Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan? Dulu telah kita singgung dan di sini dijelaskan secara singkat. Wa kana qawiyan yastati'u adh-dhahabu ilal masjid, atau yastati'u adh-dhahaba ilal masjid. Indak Abu Abdur Razzaq, terjemahkan. Wa kana qawiyan yastati'u adh-dhahaba ilal masjid. Nah, dan beliau adalah seorang yang kuat, yang mampu untuk pergi ke masjid. Nah, jumlah yastati'u dhahaba ilal masjid, kedudukannya sebagai apa indak Ridwan? Sifat untuk qawiyan. Ada yang lain indak Talha? Hal dari dhamir mustatir huwa, ya, dari huwa kembali ke Abdullah bin Ummi Maktum, dan adalah beliau seorang yang kuat, ya, yang mampu untuk pergi ke masjid. Dalam bahasa kita, ya, tetap sama dalam pengertian, tapi kaidahnya telah kita lewati bahwasanya jumlah datang setelah hal di i'rab sebagai jumlah datang setelah ma'rifah di i'rab sebagai hal.
dan jumlah datang setelah nakirah di i'rab sebagai sifat. Di sini jumlah tersebut bukan menerangkan pada qawiyan walaupun datang setelah nakirah. Jadi maksudnya datang setelah nakirah di sini intinya apa? Isim yang diterangkan oleh dia itu apa? Nakirah atau ma'rifah, bukan harus setelahnya persis ya. Di sini jumlah yastati'u dzahab ilal masjid. Nah, sebagai apa? Penjelas dari dhamir huwa pada kana. Taib. Jadi ini alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ibnu Ummi Maktum salat di rumah padahal beliau seorang yang buta. Qala wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Indak Rifki terjemahkan. Seorang laki-laki buta. Enggak usah itu, di sini apa? Di sini nakirah. Kalau ada itu jadinya ma'rifah. Buta. Baik. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang akan menuntunku ke masjid. Nah, ini uzur yang disampaikan oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, bahwasanya dia seorang yang buta, kemudian tidak memiliki penuntun yang menuntun beliau ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalliya fi baitih. Maka beliau pun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberi rukhsah, diberi keringanan sehingga bisa salat di rumahnya. Farakhkhasa lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi keringanan kepada beliau. Ini pada awalnya. Falamma walla da'ahu. Kemudian tatkala Ibnu Ummi Maktum berpaling, yaitu beranjak pergi setelah mendapatkan rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil beliau kembali. Faqala hal tasma'un nida'a bis salah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Nabi mengatakan, apakah engkau mendengar panggilan azan untuk salat? Maka beliau menjawab, iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pun mengatakan, fa'ajib. Jika maka jawablah, yaitu jawab panggilan azan tersebut dengan mendatangi salat yang karenanya azan dikumandangkan. Hadis ini akhwani fillah, padanya faedah besar berhubungan dengan permasalahan salatul jamaah yang para ulama rahimahumullahu taala berdalil dengannya tentang wajibnya salat jamaah bagi para lelaki yang mereka mendengar azan.
Jadi selain permasalahan yang diinginkan di sini bahwasanya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta yang minta izin, tidak diberi izin. Minta izin untuk apa? Salat di rumahnya, tidak diberi izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal buta tidak punya penuntun. Dikarenakan beliau mampu untuk pergi ke masjid, masih kuat. Walaupun buta tapi masih kuat berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berikan rukhsah. Apalagi mereka-mereka akhwani fillah yang kuat, memiliki mata, bisa melihat. Apakah kemudian seorang rela dirinya duduk di rumah atau sholat di rumah-rumah mereka dalam keadaan dia terpenuhi semua hal-hal yang seharusnya dia gunakan untuk berangkat ke masjid? Kaki kuat, mata melihat, jarak dekat. Nah, kalaupun jauh kendaraan mudah dia dapat. Tidak pantas. Kemudian dalil yang kedua, wa an Abi Razin an Ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun dharirul basari syasi'ud dar wa li qa'idun la yulaimuni fahali rukhsatan an usalliya fi baiti. Qala hal tasma'un nida? Qala na'am. Qala la ajidu laka rukhsah. Rawahu Abu Dawud wa qala al-Albani hasanun sahihun kama fi sahih Abi Dawud. Dari Abi Razin, dari Ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah seorang dharirul basar, seorang yang matanya buta dan jauh rumahnya. Mata buta, rumahnya jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memiliki penuntun tapi la yulaimuni, tidak mampu untuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanku, yaitu tidak pas, tidak cocok. Nah, mungkin karena penuntunnya itu wanita kah? Atau hal yang lain yang di sini disebutkan oleh Ibnu Ummi Maktum, keberadaan dia seperti tidak ada. Makanya dalam hadits Abi Hurairah dikatakan laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ada penuntun tapi tidak bisa untuk mengantarkan ke masjid. Ini maksud waliqaidun la yulaimuni. Maka apakah aku memiliki uzur untuk salat di rumahku? Kemudian Nabi menjawab, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Qala na'am. Dijawab oleh Ibnu Ummi Maktum, iya. Qala la ajidu laka rukhsah, aku tidak mendapati keringanan untukmu. Di sini apa? Beliau mengatakan la ajidu, aku tidak mendapati. Dalam artian yang memberikan keringanan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keringanan, yang menetapkan keringanan, yang menetapkan syariat, apakah dia punya uzur atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya beliau tidak mendapati dari sekian aturan-aturan yang Allah tetapkan, ya beliau tidak mendapati bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum termasuk orang yang bisa diberi rukhsah. Kenapa? Karena kuat berjalan, kemudian mendengar azan. Hadis yang kedua ini didatangkan untuk menjelaskan apa kira-kira? Untuk menjelaskan apa, Umar? Kok didatangkan hadis yang kedua padahal isinya hampir sama?
untuk menjelaskan siapa laki-laki yang mubham dalam riwayat pertama. Dalam riwayat Abi Hurairah dikatakan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ istilah dalam ilmu hadis namanya apa? Seorang yang masih mubham, tidak diketahui siapanya. Nah, laki-laki buta ini siapa kita tidak tahu. Butuh mencari apa? Riwayat yang menjelaskan siapa laki-laki itu. Dan datang dalam riwayat Abi Razin ini dari Ibnu Ummi Maktum secara langsung, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa mensinkronkan laki-laki buta yang datang kepada Nabi siapa? Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Taib. Nah, disinilah fungsinya afanifillah seorang ketika membahas hadis untuk apa? Jam'ut turuq. Dia kumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dari sahabat yang sama maupun sahabat yang berbeda, sehingga dia akan mendapati apa? Mendapati kejelasan tentang makna hadis dan hal yang diinginkan dalam hadis. Semakin seorang kuat dan sempurna dalam mengumpulkan riwayat-riwayat suatu hadis, akhwanifillah, akan semakin gamblang penggambaran dia terhadap hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Dan berhubungan dengan hadis yang mulia ini, akhwan, penting untuk kita ingat dan kita jadikan ibrah. Bagaimana seorang yang buta tidak diberikan rukhsah, jelas sakitnya. Kebutaan termasuk penyakit, dalam artian suatu kekurangan yang di situ mungkin bisa tertimpa madarat, jatuh, masuk ke lubang dan seterusnya. Walaupun apa? Madaratnya sifatnya dzanniyah, masih dugaan, tapi jelas ada dugaan kemadaratan tidak ada, ya tidak? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan sisi itu. Kenapa? Karena kemandaratan itu sifatnya dzanniyah. Sifatnya dzanniyah maksudnya sifat dugaan yang lemah. Karena dugaan dalam syariat kita namanya dzann, akhwanifillah. Suatu dugaan ini bisa sifatnya lemah, bisa sifatnya kuat. Dugaan yang lemah dalam syariat kita itu tidak dianggap. Ini harus kalian pahami. Yang namanya dzann, dugaan yang sifatnya lemah, dugaan lemah, ini tidak dianggap. Dugaan lemah maksudnya apa? Tidak ada sesuatu bukti yang menunjukkan kuatnya dugaan itu. Adapun dugaan yang sifatnya kuat yang dinamakan dengan dzannur rajih, maka di situ terkadang dibangun di atasnya hukum. Karena pada sebagian perkara seorang tidak bisa mencapai derajat yakin. Jadi ada tiga tingkatan. Tingkatan dzann, kemudian tingkatan dzannur rajih, dan yang ketiga tingkatan yakin. Kalau yakin jelas ini dibangun di atasnya. Dan dzannur rajih juga banyak dianggap, banyak dipertimbangkan dalam syariat kita. Adapun dzann yang lemah ini maka tidak dibangun di atasnya hukum, harus ditiadakan. Nah, di sini terapkan dalam hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap suatu dugaan atau suatu kemungkinan yang lemah. Kemungkinan yang lemah dalam artian jaraknya jauh, berarti bisa saja beliau jatuh, bisa saja beliau tersesat, bisa enggak? Bisa. Cuman lemah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan penentu hukum dengan hal yang pasti, dengar atau tidak ada. Nah, kalau kita pahami ini, akhwanifillah, pahami ini, maka dengannya seorang akan mampu untuk menerapkan pada banyak hal dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa berikutnya.
juga di zaman kita ini. Suatu perkara yang yakin, dibangun di atas sesuatu yang yakin. Kita tahu bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Yakin. Tidak boleh seseorang kemudian mengeluarkan dari hukum yang yakin tersebut kepada hukum lain, yaitu tidak diwajibkannya, dengan sesuatu yang masih sifatnya dzan atau sifatnya syak, sifatnya si ragu-ragu, ada tidaknya. Ragu-ragu ada tidaknya. Makanya sholat berjamaah tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dari kalangan laki-laki, dikarenakan sesuatu yang masih sifatnya praduga atau masih sifatnya adalah ragu-ragu ada tidaknya. Kecuali kalau betul-betul telah yakin ada, maka tidak boleh memang, atau dia membangun hukum di atas itu. Terapkan ini, karena banyak hal sampai sekarang masih saja meremehkan perkara wajibnya salat berjamaah dengan alasan corona. Sudah berlalu, ikhwani fillah, hampir setengah tahun. Ada enggak setengah tahun? Enggak ada, setengah tahun lebih. Sudah lebih. Kemudian seorang muslim berusaha memperbaiki dari sekian lama ini, berusaha untuk mengevaluasi apa yang dia tempuh dalam masalah beragama ini, dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya fatwa boleh dari dulu. Dan taat pemerintah. Dinasihati, tetap alasannya taat pemerintah. Padahal prinsip ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah dalam ketaatan terhadap pemerintah ini punya aturan. Ketaatan kepada pemerintah bukan ketaatan yang mutlak. Seorang muslim harus melihat sisi ketaatan itu apa, pada perkara apa. Dalam perkara salat ini, dalam masalah salat berjamaah di masjid, jelas nasnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan bahkan kepada laki-laki yang buta ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun buta diperintahkan berangkat ke masjid. Berarti yakin perintahnya. Tidak boleh kita keluar dari hukum itu kecuali dengan sesuatu yang yakin merupakan uzur. Adapun praduga ada corona pada dirimu, ini tidak bisa dijadikan pegangan. Tetap wajib seorang selama dia mendapati dirinya sehat untuk berangkat. Bahkan kalau seorang muslim memiliki tawakal yang kuat, memiliki thiqah billah yang kuat, akhwani fillah, dia berangkat ke masjid dengan mengharapkan keselamatan dari apa yang ditakutkan manusia pada zaman ini menjadi sebab untuk bisa selamat. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda yang dugaan besar malah itu dari musuh-musuh Allah, ya kawan, untuk menjauhkan kaum muslimin dari masjid. Karena setiap seorang muslim atau seorang manusia mengingat itu akan melemahkan dirinya. Tapi seorang tidak peduli terhadap hal ini, itu biidznillah imunnya akan semakin kuat malah. Orang setiap hari baca berita-berita itu akan melemahkan dirinya. Bahkan kemarin sebagian penelitian mengatakan yang terus-menerus pakai masker itu malah imunnya melemah. Kenapa? Karena dia ingat terus corona. Lemah. Setiap hari pakai masker, dalam setiap harinya itu dari pagi mungkin sampai sore pakai masker terus. Lemah. Imunnya jadi lemah. Ini contoh. Apalagi dalam masalah sholat.
Nah, masalah sholat lama setengah bulan, setengah tahun juga. Harus mencari solusi untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang dalam masalah peristiwa yang nazilah seperti ini, dia kemudian menjadikan fatwa ulama seperti seperti hukum yang paten dari langit turunnya. Karena yang namanya nazilah yaitu suatu hal yang turun, suatu peristiwa yang terjadi itu sesuai dengan peristiwa di negeri masing-masing, di daerah masing-masing. Nah, dan tidak bisa kemudian terus-menerus ditetapkan dalam keadaan kondisi berbeda. Kondisi berbeda. Seiring dengan perkembangan, kemudian evaluasi. Sebagian negeri sudah mengatakan bahwasanya corona bukan virus yang mematikan. Berarti, untuk apa kemudian seorang takut dan meninggalkan jamaah? Itu yang pertama tentang masalah jamaah. Karena tentang jamaah sesuatu yang yakin, tidak boleh seorang meninggalkannya kecuali dengan uzur yang yakin adanya. Uzur yang yakin adanya. Kalau uzurnya sekedar alasan taat pemerintah, taat pemerintah ini juga dilihat pada perkara apa. Kalau itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Dan alhamdulillah kita melihat pun dalam masalah salat, kita tidak kemudian dipaksa yang ke masjid diseret keluar, tidak boleh ke masjid, tidak. Menunjukkan bahwasanya perkaranya dikembalikan kepada ijtihad dan kondisi masing-masing tempat. Kemudian perkara yang kedua juga, setelah seorang tahu ini, ke perkara berikutnya tentang penerapan anjuran untuk berjarak. Penerapan berjarak dalam salat berjamaah, ikhwani fillah, ini juga hendaknya seorang melihat illahnya, melihat alasannya dibangunnya hukum tersebut dengan alasan untuk antipati menularnya corona. Tapi ternyata di luar mereka tidak berjarak. Baik. Dan juga sejak awal telah kita peringatkan, sejak awal pertama kali muncul masalah ini, alhamdulillah para ulama kita pun telah memperingatkan tentang sholat seperti itu, bahwasanya masih bisa dicari jalan lain selain berjarak. Karena masih bisa, seandainya itu bukan menempel, dinasihatkan untuk pakai kaos kaki kah, atau kalau memang itu takut pakai masker lah. Tidak harus kemudian menempuh jalan langsung mengambil jarak. Itu sudah kita terangkan sejak awal. Namun lagi-lagi dengan taat pemerintah dan mengandalkan fatwa. Buktinya sekarang yang tidak berjarak pun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selama 6 bulan ini. Berarti kan harus mengambil evaluasi. Mereka yang tidak berjarak mengamalkan sunnah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Berarti harus mengambil evaluasi. Jangan sampai sunnah kemudian akhirnya ditinggalkan secara terus-terusan dengan alasan itu. Karena wajib seorang kembali ketika mengetahui jalan yang ditempuh keliru. Karena waktunya tidak singkat, sudah setengah tahun. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan tentang masalah berjarak, yaitu tidak rapatnya shaf dengan banyak peringatan. Rasul tidak memulai salat sampai betul-betul lurus dan rapat. Berarti ketika Rasul mengatakan stawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, ini malah tafarraqu, ya, bikin jarak, ambil jarak. Jelas pertama menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyelisihan ini tidak boleh kecuali karena sesuatu yang betul-betul darurat. Dan ternyata tidak ada kedaruratan setelah kita evaluasi dalam setengah tahun ini. Tidak sesuatu yang sifatnya darurat, bahkan sebagian negeri dari negeri barat sudah menetapkan itu bukan virus yang mematikan.
Dan alhamdulillah kaum muslimin yang tertimpa banyak yang sembuh. Dan kalau memang mau diambil, ya harusnya diseleksi mereka yang punya penyakit rentan, punya penyakit lama, sudah punya jantung yang keropos misalnya, jantung yang rusak, sudah tidak usah. Dia saja yang sehat-sehat, yang bugar-bugar ya biar berangkat. Jangan sampai dipukul rata dan ditinggalkan sunnah secara totalitas dalam jangka waktu yang tidak singkat. Kemudian yang kedua, hal itu menyebabkan perselisihan hati, ya kawan. Dan ini tidak menutup kemungkinan memang sumbernya dari orang-orang kufar, dan dugaan sangat kuat. Karena yang membuat aturan WHO, orang-orang yang di situ berkecimpung orang-orang kufar. Nah, berjaraknya kaum muslimin dalam shaf, ikhwani fillah. Kalau tidak lurus, ada ketidakrapatan saja, itu sudah menjadikan sebab syaitan masuk. Syaitan masuk, kemudian Nabi mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati-hati kalian berselisih. Ini sudah melemahkan kaum muslimin. Melemahkan kaum muslimin. Apalagi dengan jarak 1 meter atau lebih, bagaimana syaitan di situ? Bukan lagi masuk, sudah pesta pora di situ. Nah, kemudian yang lebih harus diingat lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa saja memutus saf, maka Allah putus dia. Nah, dan di sini saf dijarak dengan sekian jarak. Kemudian yang berikutnya, khilaf yang keras, apakah sah atau tidaknya salat berjamaah seperti itu. Dan semua ulama yang menyatakan bolehnya, ikhwani fillah, dibangun di atas illah. Di atas apa? Kalau memang betul-betul itu adalah sebab selamat, dan memang ketika tidak berjarak itu sebab celaka. Dan ternyata setelah dievaluasi, alhamdulillah, sejak corona ini yang nggak berjarak pun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga. Sehingga harus mengambil evaluasi dan mengambil jalan yang benar dalam masalah ini. Karena itu suatu yang sifatnya wajib dalam masalah ini. Kalau ditinggalkan terus-terusan, hati-hati. Man qata'a saffan qata'ahu Allah. Nah, ketika berbenturan hal yang banyak ini dari Rasul, kemudian ada instruksi dari pemerintah untuk membuat jarak, berarti jelas bertentangan dengan apa? Dengan perintah Allah dan Rasulnya. Di situ tidak wajib ditaati. Itu pun kalau sifatnya perintah tersebut sifat yang mengikat, sifat yang betul-betul ditegaskan. Buktinya tidak ada juga apa? Razia. Tidak ada razia mana masjid-masjid yang apa? Yang tidak berjarak, kemudian orang yang di situ dihukum, dipenjara, menunjukkan sifatnya tidak mengikat, yang sifatnya wajib, tapi sifatnya anjuran. Sesuatu yang seperti ini bertentangan dengan sekian banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang harus mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan yakin dengan ditegakkannya sunnah akan tercapai jalan keluar, bukan dengan ditinggalkannya sunnah. Tapi tegakkan sunnah, yakin ikhwan, itu jalan keluar bagi kaum mukminin. Tapi kalau kemudian jalan keluarnya adalah dengan meninggalkan kewajiban, maka ini sangat mengkhawatirkan, akan semakin memperkuat musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, waliyadzubillah. Nah, ini penting agar seorang muslim dalam memahami peristiwa yang menimpa kaum mukminin dan dialami di masanya, untuk apa? Untuk tidak serampangan, untuk tidak sembarangan dalam mengambil apa suatu pendapat. Kenapa? Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Itu sudah nas.
Berarti butuh seorang membekali diri ketika ada perselisihan, mau mengambil yang mana. Itu penting. Ini berhubungan dengan hadis Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu sebagai pelajaran bagi kita, dan kita bandingkan dengan kondisi yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini seputar salat berjamaah. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Walhamdulillahirabbil alamin.